Sang Satrio Piningit dalam menerima semua pusaka-pusaka gaib, baik itu dari para raja Nusantara, para pamomong Nusantara, para walinya Allah, serta para nabinya Allah, dalam kondisi sadar, dalam kondisi terjaga, tidak melalui mimpi. Kemudian Sang Satrio Piningit dalam menerima semua wahyu, seperti wahyu Cakraningrat, wahyu Keprabon, wahyu Kewalian, dan lain sebagainya, juga dalam kondisi sadar, kondisi terjaga, dan bukan melalui mimpi. Semua itu seperti yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam menerima wahyu-wahyu dari Allah yang Maha Kuasa, terutama di awal-awal kenabian. Beliau menerima semua wahyu dalam kondisi sadar, dalam kondisi terjaga, dan bukan melalui mimpi. Meskipun setelah beliau menjadi nabi, menjadi rasulnya Allah, ada juga wahyu yang diberikan melalui mimpinya beliau. Namun dalam hal ini, Sang Satrio Piningit menerima semua wahyu itu dalam kondisi terjaga dan bukan melalui mimpi. Semua itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan kehendak dari Yang Maha Kuasa agar Sang Satrio Piningit mempunyai sebuah keyakinan, mempunyai sebuah kemantapan di dalam hatinya bahwa memang dialah yang dipilih, bahwa memang dialah yang mendapatkan tugas dan amanah sebagai pemimpin di akhir zaman. Untuk itulah Sang Satrio Piningit menerima semua pusaka gaib, menerima semua wahyu dengan kondisi sadar dan kondisi terjaga. Ini merupakan bentuk kasih sayangnya Allah yang Maha Kuasa agar Sang Satrio Piningit mempunyai sebuah kemantapan dan sebuah keyakinan. Jadi jika ada yang bilang bahwa Sang Satrio Piningit ataupun Sang Imam Mahdi menerima semua petunjuk melalui mimpi, menerima wahyu melalui mimpi, menurut admin itu bukanlah Sang Satrio Piningit yang asli, dan itu bukanlah sosok Al-Mahdi yang asli. Kemudian jika ada yang bertanya, mengapa Sang Satrio Piningit menerima wahyu, menerima pusaka-pusaka gaib dalam kondisi sadar dan terjaga, namun banyak orang juga yang mengakui dirinya mengalami semua hal itu dan merasa sebagai sosok Sang Satrio Piningit? Jawabannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan dunia gaib, segala sesuatu yang terkait dengan alam kegaiban, tentunya mempunyai potensi mendapatkan tipu daya dari golongan jin, dari golongannya iblis dan golongannya Dajjal. Untuk itu akan banyak yang merasa menjadi Sang Satrio Piningit, akan banyak yang merasa mengalami semua hal yang admin ceritakan. Namun seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa Sang Satrio Piningit mempunyai indera ketujuh, terbukanya mata hati, sehingga insya Allah beliau bisa membedakan mana yang merupakan petunjuk dari setan dan mana yang merupakan petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa. Seperti halnya kisah Sultana Aulia, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau merupakan pemimpinnya para wali, rajanya para wali Allah. Beliau pun suatu saat pernah digoda oleh iblis yang menyerupai sebuah cahaya terang dan mengaku sebagai Allah. Namun karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan orang yang kuat imannya,
orang yang selalu berzikir, orang yang selalu mengingat Allah, dan selalu meminta petunjuk kepada Allah, sehingga beliau pun mampu membedakan mana yang benar-benar cahaya dari Allah dan mana yang merupakan cahaya tipu daya dari iblis. Mungkin itulah salah satu contoh agar mudah-mudahan kita dapat memahami bahwa di alam kegaiban ataupun semua yang terkait dengan alam kegaiban mempunyai potensi untuk mendapatkan tipu daya dari golongan jin, dari golongan iblis maupun dari golongan dajjal. Untuk itulah harus lebih berhati-hati. Namun bagi para walinya Allah, para kekasihnya Allah yang mempunyai keimanan yang kuat, yang mempunyai kepasrahan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang selalu terkoneksi, yang selalu mengingat kepada Allah, maka insya Allah akan dijaga dari segala tipu daya, baik tipu daya dari golongan jin, tipu daya dari iblis maupun dari dajjal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesimpulannya adalah Sang Satrio Piningit menerima semua pustaka gaib, menerima semua wahyu-wahyu dari Allah yang Maha Kuasa dalam kondisi terjaga, dalam kondisi sadar, dan tidak melalui mimpi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.